Indeks harga saham gabungan IHSG terus menguat dan melesat di atas 1% sore ini, bahkan mencapai lebih dari 1,5%. Selain sentimen global, rilis data inflasi November yang diklaim cukup terkendali kian mendorong laju IHSG terpantau 229 emiten menguat, 185 emiten melemah, 116 emiten bergerak stagnan. Kita akan lihat pergerakan indeks harga saham gabungan hingga saat ini langsung dari Bursa Efek Indonesia. IHSG menguat hampir 1,5% di posisi 6.143,8 dan ini juga bisa terus berubah. Namun jika kita lihat dari pembukaan atau sesi pertama pembukaan indeks harga saham gabungan terus mengalami peningkatan meskipun sempat terjadi konsolidatif. Memang penguatannya cukup landai namun signifikan karena didorong juga rally oleh yang dialami oleh indeks di Asia. Kita lihat bagaimana pergerakan rupiah hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rupiah menguat 0,3% di level 14.237 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara pembukaan tadi menguat 0,25% di level 14.240 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita juga memantau bagaimana indeks acuan di Asia. Indeks harga atau indeks acuan di Asia mengalami rally, ini juga karena sentimen positif yang tadi kita paparkan soal perang dagang yang kemudian terjadi gencatan senjata. Nikkei menguat 1%, Hang Seng menguat sangat tajam 2,55% dan juga Straits Times Index menguat 2,35%. Bagaimanakah pergerakan atau prediksi dari pergerakan indeks harga saham gabungan ke depan? Apakah rally masih akan berlanjut di pekan ini? Kita langsung bergabung bersama Marlia Zen yang ada di Bursa Efek Indonesia. Marlia, kita cukup melihat pergerakannya dengan kenaikan yang sangat cukup kuat pada hari ini. Bagaimana? Apakah ini rally-nya akan berlanjut hingga pekan ini atau memang besok akan terkoreksi? Ya, ada data inflasi November 2018 yang tercatat sebesar 0,27% secara month-to-month. Ini sebetulnya di atas ekspektasi para pelaku pasar karena pelaku pasar sebelumnya memperkirakan inflasi November 2018 hanya sekitar 0,17% secara month-to-month. Meski demikian, memang analis menilai sentimen inflasi ini tertutup oleh sentimen eksternal yang lebih mendominasi, diantaranya adalah melemahnya dolar Amerika Serikat akibat pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Argentina yang sepakat untuk tidak mengenakan tarif tambahan di sektor perdagangan setelah 1 Januari 2019 guna meredam eskalasi perang dagang yang saat ini terjadi. Penundaan penambahan tarif impor ini setidaknya bisa sedikit menenangkan pasar dan menjadi angin segar untuk mata uang negara berkembang, khususnya Indonesia. Secara indeks sektoral, hari ini seluruh sektor berada di zona hijau dengan penguatan terbesar ditopang oleh sektor pertambangan yang menguat sebesar 2,5%. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Kepala Riset Koneksi Kapital, Alfred Nainggolan. Melihat bahwa meskipun di atas ekspektasi, tapi jauh di atas ekspektasi tersebut masih bisa ditolerir oleh pasar. Kenapa masih bisa ditolerir? Tadi bahwa kita melihat bahwa harga minyak dunia relatif cukup rendah atau sudah turun cukup signifikan, dan ini ke depan akan cukup mengamankan posisi ekonomi kita, khususnya tadi bicara masalah current account defisit, terus bicara peluang adanya penyesuaian pada harga BBM non subsidi, karena kita tahu bahwa seharusnya memang dengan kondisi minyak dunia dalam kondisi sekitar misalnya Brent sekitar 60 US dollar per barel, seharusnya memang ada penyesuaian untuk ICP kita, dan ini biasanya nanti akan berpengaruh terhadap non subsidi. Jadi peluang untuk pelemahan inflasi ke depan juga masih cukup terbuka dari hal yang seperti ini. Alfred memprediksi untuk besok IHSG rawan terkoreksi akibat aksi profit taking atau aksi ambil untung karena memang pada perdagangan hari ini IHSG sudah menembus level resistensinya yaitu di level 6.120. Dan untuk besok IHSG diprediksi akan bergerak dalam kisaran 6.100 untuk supportnya, sementara untuk resistance di level 6.160. Ade. Ya, Maria, lalu tadi prediksi mengenai indeks harga saham gabungan. Bagaimana dengan rupiah terhadap dolar dalam sepekan ke depan? Seperti apa pergerakannya, prediksinya? Ada analis memperkirakan dalam 3 bulan ke depan ini eskalasi perang dagang akan mereda sehingga ruang untuk rupiah menguat ini masih akan cukup besar. Bukan hanya untuk pekan ini tapi juga untuk 3 bulan ke depan. Dan meskipun demikian analis menilai untuk tembus ke level Rp13.000 per dolar Amerika Serikat ini membutuhkan waktu yang lebih lama sebab pelaku pasar memang masih akan mencermati hasil pertemuan The Fed yang akan berlangsung pada 19 Desember mendatang terkait kepastian apakah
apakah The Fed ini masih akan dovish pada tahun depan atau masih akan tetap menaikkan suku bunga acuannya? Dan untuk besok, nilai tukar rupiah diprediksi akan menguat terbatas di kisaran 14.000 sampai dengan 14.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian ada yang dapat kami laporkan dari lantai bursa. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marli Azhar melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas dan selanjutnya